Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Kafiruddin Hakim, NPM 10702170056, jurusan Teknik Industri, angkatan 2017, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian tentang manajemen kualitas, yaitu yang berjudul Analisis Penentuan Beban Kerja Fisik dan Mental Operator dengan metode Subjective Workload Assessment Technique atau SWOT dan work sampling di PT San Asia Padma. Langsung saja. Yang pertama ada latar belakang. Dilakukan penelitian ini didasarkan pada latar belakang adalah PT San Asia Padma merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri plastik. Dilihat dari beban kerja dan mental yang diperoleh pekerja tidak sesuai dengan kapasitas produksi, sehingga mempengaruhi kinerja pegawai di PT San Asia Padma. Melihat dari hal tersebut, perusahaan yang terdapat proses produksi membutuhkan pekerja yang sehat secara fisik dan mental. Maka harus dilakukan analisis beban kerja mental yang bertujuan untuk mengukur beban kerja mental yang dirasakan oleh pekerja. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Supaya perusahaan mendapatkan proses produksi yang efektif dan efisien, sehingga akan menimbulkan produk yang berkualitas dan juga keuntungan yang besar. Metode analisis yang digunakan adalah metode SWOT, Subjective Workload Assessment Technique, dan work sampling. Pada metode SWOT atau Subjective Workload Assessment Technique, ini terdapat 3 faktor analisis. Yang pertama yaitu beban waktu atau time load, yang kedua beban mental atau mental effort, dan beban psikologis, psychological stress load. Kemudian ada rumusan masalah yang diambil, yaitu perusahaan perlu karena perusahaan itu harus meningkatkan kinerja dari para pekerja agar kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan target. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menentukan hasil kerja utama karyawan atau unit kerja, perhitungan waktu efektif, perhitungan waktu kerja normal, perhitungan beban kerja sesuai dengan jabatan yang dipegang, dan pengisian tenaga kerja yang optimum sehingga dapat tepat daya dan tepat guna sesuai dengan tujuan perusahaan. Adapun rumusan masalah di antaranya, yang pertama, bagaimana beban kerja per operator pada setiap mesin kerja di PT San Asia Padma tersebut. Dan yang kedua, bagaimana penentuan work time dan jumlah beban kerja untuk meningkatkan kinerja para pekerja. Di samping pembuatan rumusan masalah, ada juga batasan masalah yang berfungsi untuk membatasi dari penelitian yang dilakukan, yaitu agar memudahkan permasalahan dan yang mudah dipahami dan pembahasan tidak menyimpang dari pokok masalah. Maka batasan masalah itu, yang pertama, penelitian ini membahas tentang penentuan beban kerja mental dan fisik untuk meningkatkan kinerja dari para pekerja agar kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan target. Yang kedua, metode yang digunakan adalah SWOT, Subjective Workload Analysis Technique, dan work sampling. Kemudian, di samping batasan masalah, ada juga asumsi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, operator yang dipilih sebagai objek penelitian dianggap dapat mewakili keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, kondisi pabrik tidak mengalami perubahan selama pelaksanaan penelitian. Kemudian, selanjutnya, kita masuk kepada metodologi penelitian yang diambil. Dalam metode penelitian ini, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu, diantaranya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang dibuat, yaitu seperti pada gambar yang ditampilkan, yaitu kondisi awal. Kondisi awal dari perusahaan PT San Asia Padma yaitu tingkat
produktivitas kerja operator tidak sesuai dengan beban kerja fisik dan mental, sehingga pekerja itu sering mengalami kelelahan dan mempengaruhi proses produksi yang tidak maksimal dan mengakibatkan produk banyak mengalami kecacatan. Yang kedua, yang kemudian dilakukan yaitu tindakan yang lakukan analisis beban kerja fisik dan mental pada operator dan menghitung waktu proses operator pada mesin kerja. Yang pertama, dilakukannya analisis beban kerja fisik dan mental terhadap operator kerja. Dan yang kedua, menghitung waktu proses operasi pada mesin kerja. Ketiga, mencari informasi tentang keluhan operator kerja dan produktivitas proses produksi perusahaan. Setelah dilakukannya tindakan pada proses penelitian ini, kemudian diharapkan hasil akhir untuk perusahaan tersebut yaitu beban kerja fisik dan mental yang ada itu sesuai dengan apa yang dikerjakan sehingga proses produksi perusahaan berjalan dengan sesuai target. Kemudian setelah itu ada langkah-langkah dari penyelesaian masalah penelitian. Yang pertama itu studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini di mana kita mencari permasalahan apa aja yang ada di perusahaan tersebut dan kita mengolah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di perusahaan tersebut untuk proses produksi yang lebih maksimal. Kemudian studi pustaka yang terdiri dari landasan-landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian identifikasi permusuhan masalah dan batasan masalah yang sudah tadi dijelaskan pada awal sebelum metode penelitian. Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data di sini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diantaranya wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Setelah dilakukan itu semua, terdapatlah pengukuran beban kerja dari hasil yang dilakukan. Kemudian, yang dari pengukuran beban kerja itu, kita melakukan pengukuran denyut jantung. Kemudian menerapkan metode SWOT yang dilakukan secara 2 tahap, yaitu skill development dan event sourcing. Kemudian dilakukan lagi dengan metode work sampling. Untuk itu menguji keseragaman dan faktor penyesuaian dan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini. Setelah dilakukan itu semua, kita melakukan analisis data. Analisis data ini berfungsi untuk mengetahui permasalahan apa-apa saja yang sudah kita lakukan dan sudah menemui hasilnya. Kemudian kita menarik kesimpulan. Kesimpulan ini kita dapatkan dari semua hasil penelitian yang dilakukan untuk mempermudah dalam membaca dan melihat apa saja yang sudah kita lakukan dan sudah kita capai dari penelitian ini. Nah, dari penelitian yang tadi sudah dijelaskan, ada metode analisis yang digunakan itu ada 2, SWOT. Dan SWOT ini dilakukan melalui tahap penskalaan atau skala development dan tahap penilaian event sourcing. Kemudian menggunakan work sampling. Pengolahan data ini dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% dan tingkat ketelitian sebesar 5%. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beban kerja fisik dan mental operator pada perusahaan PT San Asia Padma yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas produksi perusahaan. Sekian presentasi saya, ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Kinanda benar, nuhun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.